beliau ingin merdeka 100% tanpa harus kompromi-kompromi. Yang kedua, kalau ini mengkritik kita semua lewat Madilognya. Jadi kalau Madilog ini perjuangan epistemologi. Kenapa sih kok susah sekali membangkitkan orang Indonesia itu? Cara nalarnya keliru, cara berpikirnya kurang pas, jadi susah maju. Kebanyakan kita mikirnya ya bau-bau klenik, bau khurafat, bau-bau hantu-hantuan kayak kalian sekarang itu kan begitu. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi belajar kita. Malam hari ini kita masih ada di bulan kemerdekaan, di tema kemerdekaan, dan kita bertemu kembali malam hari ini dengan beliau Ibrahim Datuk Sultan Malaka, yang kita kenal dengan nama Tan Malaka. Dulu kita pernah membahas beliau, mungkin lebih fokus pada Madilognya. Malam hari ini kita bahas di aspek gagasan beliau tentang merdeka 100%. Mungkin ada yang tanya, Pak, kok Tan Malaka sih, Pak, kok enggak tokoh yang lain? Ya kebetulan bulan ini siapnya itu aja ya. Dia tokoh yang lain insya Allah kapan-kapan. Dulu tentang merdeka kan kita sudah pernah membahas beberapa tokoh, termasuk dari Pak Karno juga sudah pernah tentang apa itu merdeka. Ya nanti pelan-pelan lah, wong yo ngajinya kan kita istiqomah terus. Silahkan saja teman-teman kalau ada yang request tema, tapi dituruti atau tidak ya nunggu isyarat dari yang di atas. Baik, bismillah, yuk kita mulai belajar tentang bagaimana sih merdeka 100% menurut Tan Malaka, yang membuat beliau kemudian tidak sehaluan dengan beberapa tokoh yang lain yang punya strategi berbeda untuk kemerdekaan. Oke, bismillah, kita mulai. Ini sebelum masuk ke pikirannya ya, kita bolak-balik membahas tentang kebebasan dan kemerdekaan. Apalagi teman-teman ini yang muda-muda itu kan senang sekali kalau mendengar kata-kata bebas, merdeka. Kuncinya kemerdekaan itu sebenarnya ada di jiwa kita yang merdeka. Kalau jiwa kita tidak merdeka, situasi merdeka seperti apapun tidak akan efektif. Sekarang bahkan di dunia pendidikan sedang dicanangkan merdeka belajar. Oh, itu kalau tidak ada jiwa merdeka di balik kemerdekaan belajar itu ya jatuhnya nanti sama saja. Kalau jiwamu bukan jiwa merdeka, begitu kamu saya merdekakan, yang terjadi dua. Yang pertama kamu bingung, yang kedua kamu tanya saya, "Loh, terus saya harus ngapain, Pak?" Kenapa? Jiwamu belum merdeka. Jiwa yang merdeka itu isinya 4 ini cirinya. Yang pertama, self-awareness. Jiwa yang merdeka itu sadar tentang dirinya. Aku itu siapa? Ciriku bagaimana? Kesukaan, ketidaksukaanku apa? Bakatku apa? Aku tidak mampu apa? Itu kamu ngerti benar tentang dirimu.
Aku ini ya mahasiswa. Kalau mahasiswa berarti aku dituntut ini itu, tidak boleh ini itu. Aku ini orang Indonesia, berarti aku hendaknya melakukan ini, jangan melakukan itu. Aku ini seorang Muslim, berarti aku harus melakukan ini, tidak melakukan itu. Itu namanya self-awareness. Jadi sadar diri, tahu diri. Ini sering saya jelaskan ya, istilah tahu diri ini di banyak momen. Ayo kita kenali diri kita, siapa aku baik dalam skala subjektif maupun skala objektif, bahkan dalam skala universal. Ya tidak mungkin kita merdeka kalau kita tidak tahu siapa kita. Orang bisa merdeka itu kan dia bisa melakukan sesuatu sesuai dengan kenyataan dirinya. Baik, yang pertama ya, jadi belajar itu penting. Khususnya belajar mengenali diri kita. Makanya minggu lalu kita belajar tentang Erich Fromm, tentang bagaimana sih banyak orang kok tidak sadar kebebasannya, malah lari dari kebebasannya. Karena dia tidak kenal dirinya, sehingga tergantung pada orang lain. Yang kedua, jiwa yang merdeka adalah jiwa yang self-respect. Jiwa yang menghargai dirinya, menerima dirinya, meskipun dia tahu ada kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan. Ini namanya self-respect. Jadi yang tadi kalian pelajari, siapa aku, ciriku bagaimana, yang harus aku lakukan apa, yang jangan aku lakukan apa, itu terus kita hargai. Ya banyak kan hari ini orang yang tidak menghargai dirinya, tidak menghargai lingkungannya, tidak menghargai rumahnya, tidak menghargai bangsanya, tidak menghargai negaranya. Akan berat. Kenapa? Karena kalau minggu lalu ada istilah kita itu memerlukan keberakaran. Kita itu bisa berakar kalau kita self-respect, kita menghargai keberadaan kita, tempat di mana kita berada, situasi di mana kita hidup. Nah, sekarang mulai banyak narasi-narasi yang menurut saya nadanya pesimis. Nadanya mungkin karena kekecewaan, nadanya tidak percaya diri, merasa bahwa salah saya hidup di Indonesia ini, salah saya, itu banyak mungkin. Dasar warga Konoha, warga Wakanda, itu kan kamu. Jadi iya ada banyak masalah di kita, ada banyak problem, tapi tidak berarti kemudian kita tidak respect pada diri kita sendiri, juga lingkungan dan akar kita. Yaitu jadi amanat tugas kita bersama-sama untuk menyelesaikannya. Jadi itu yang kedua ya, hargai dirimu. Orang merdeka itu ya, dia akan menikmati keberadaan dirinya. Yang ketiga, self-reliance. Self-reliance itu mandiri. Dia bisa bersandar pada dirinya sendiri. Percuma kalian teriak-teriak merdeka-merdeka, tapi kalian punya banyak ketergantungan pada yang lain. Jadi mandirilah. Jadilah kalian, ya kalau memang ada urusan ketergantungan, kalian yang digantungilah. Jangan kalian yang gantung. Mandirilah, selesaikan masalahmu, selesaikan problemmu. Kamu bisa mengatasi segala yang harus kalian selesaikan sendiri. Semakin kamu mandiri, semakin kamu bisa merdeka. Tapi kalau jiwamu, jiwa ingin dilayani, jiwa ingin diberi, jiwa ingin diatur, ya berarti kalian tidak mandiri. Mandirilah. Itu cirinya merdeka. Dan yang terakhir tentu saja self-confidence. percaya diri bahwa saya mampu, saya bisa. Mungkin perlu ikhtiar ini,
usaha itu, upaya ini itu, sehingga saya bisa mandiri. Tapi pasti saya bisa kok. Begitu kamu pesimis, merasa tidak bisa, 3 yang awal itu tidak ada gunanya. Begitu kamu minder, ya tidak ada gunanya bahwa kamu hebat, tidak ada gunanya bahwa kamu menghargai dirimu, tidak ada gunanya segala kesadaranmu tadi. Wong 3 yang atas itu kan jadi bekalmu untuk mengupgrade hidup. Jadi ini kunci ya, kita perlu jiwa yang merdeka. Mumpung ini bulan kemerdekaan, ayo kamu cek dirimu ada di level mana, sejauh mana kamu sadar diri, tahu diri, sejauh mana kamu menghargai, menghormati dirimu, sejauh mana engkau bisa mandiri, dan sejauh mana engkau percaya pada dirimu. Ini menentukan kemerdekaanmu. Nah, awalnya ini sekarang kita masuk ke beliau, Ibrahim Tan Malaka. Riwayat hidup saya skip ya, yus pokoknya beliau kelahiran 1897, meninggalnya 1949. Pahlawan nasional, tidak usah khawatir. Meskipun dinamika aktivisme beliau luar biasa. Jadi beliau ya awalnya sebenarnya ya guru, karena beliau cinta ilmu. Waktu kecil di kampung ya pendidikannya paling pokok ya agama. Setelah itu beliau sekolah pendidikan guru, quick school, kemudian ngajar, kemudian kuliah di luar di Belanda, kemudian pulang. Saat pulang itu beliau diberi gelar datuk, sekaligus ditawari istri. Datuknya diterima tapi istrinya tidak. Jadi bayangkan kalian kuliah jauh-jauh ke Jogja, begitu pulang, alhamdulillah kamu lulus nak, terus kasih gelar, terus nih kamu sekalian bapak carikan jodoh. Cuma beliau lebih milih untuk beraktivitas ngajar sebenarnya beliau awalnya. Sampai kemudian beliau ke Jakarta, kemudian ke Jogja, kemudian sudah melalang buana kemana-mana sesuai dengan aktivismenya. Keluar masuk partai SI, PKI, bikin sendiri Murba, dan lain sebagainya. Dikagumi banyak orang, termasuk oleh Pak Karno. Bahkan ada yang bilang Pak Karno sempat berkata, nanti kalau saya jatuh, apa saya gugur dalam revolusi ini, yang ganti adalah Tan Malaka. Beliau disebut Bapak Republik Indonesia karena orang pertama yang menyebut negara kita ini harus jadi republik. Beliau menulis satu tulisan yang judulnya Naar de Republik Indonesia, menuju Republik Indonesia. Beliau sangat dibenci oleh Belanda, makanya keluar masuk penjara. Jadi sering sekali, meskipun nanti akhir hidupnya ya beliau ditembak oleh anak bangsanya sendiri. Baik, wah tadi janjinya tidak cerita biografi, malah cerita ya. Tidak apa-apa wis ya, untuk merefresh saja bahwa kita punya banyak orang hebat juga, meskipun kadang-kadang kita lupakan. Mungkin ini semacam tokoh. Jadi kalau di pewayangan itu ada tokoh anak-anaknya Bima, namanya Ontorejo sama Ontoseno. Ini saktinya luar biasa. Saking saktinya, akhirnya waktu perang oleh Krishna malah dua orang ini harus disingkirkan. Terlalu sakti. Kalau ada dua orang ini cepat selesai perangnya.
Makanya terus disingkirkan. Mungkin ada banyak tokoh yang ngalami nasib begitu. Karena terlalu sakti, maka dia harus dipinggirkan, disingkirkan. Dan itu saya bikin puisi, terus dinyanyikan sama Iwan Fals. Judulnya Ontorejo itu. Jadi memang ada beberapa tokoh yang nasibnya begitu. Dia harus tersingkir bukan karena apa-apa, karena dia terlalu hebat. Sehingga yang lain insecure. Baik, mungkin itu yang dialami oleh Tan Malaka ini. Meskipun ide-idenya luar biasa dan diakui, makanya beliau termasuk seorang pahlawan nasional. Yuk, kita mulai ngajinya. Saya agak tertipu oleh jam terus jamnya mati. Makanya sejak tadi santai-santai masih lama gitu. Ya, kita mulai. Kenapa sih harus merdeka 100%? Beliau ini satu ketika beliau ketemu dengan Soekarno, Hatta, dan Haji Agus Salim tanggal 24 Januari 46. Kalimatnya beliau dahsyat. Mengkritik mereka bertiga. Kata beliau begini, kepada kalian para sahabat, tahukah kalian kenapa aku tidak tertarik pada kemerdekaan yang kalian ciptakan? Aku merasa bahwa kemerdekaan itu tidak kalian rancang untuk kemaslahatan bersama. Kemerdekaan kalian diatur oleh segelintir manusia, tidak menciptakan revolusi besar. Hari ini aku datang padamu, wahai Soekarno sahabatku. Harus aku katakan bahwa kita belum merdeka. Karena merdeka haruslah 100%. Hari ini aku melihat bahwa kemerdekaan hanyalah milik kaum elit yang mendadak bahagia menjadi borjuis, sukacita menjadi amtenar, pegawai negeri. Kemerdekaan hanyalah milik kalian, bukan milik rakyat. Kita mengalami perjalanan yang salah tentang arti merdeka. Dan apabila kalian tidak segera memperbaikinya, maka sampai kapanpun bangsa ini tidak akan pernah merdeka. Hanya para pemimpinnya yang akan mengalami kemerdekaan, karena hanya mereka yang merdeka, adil dan makmur itu dirasakan. Dengarlah perlawananku ini, karena apabila kalian tetap bersikap seperti itu, maka inilah hari terakhir aku datang sebagai seorang sahabat dan saudara. Besok adalah hari di mana aku akan menjelma menjadi musuh kalian, karena aku akan tetap berjuang untuk merdeka 100%. Oh, ini berani ya di depan presiden. Cuma ya karena memang beliau aktivis pejuang yang tangguh, punya idealisme dan komitmen yang tinggi. Jadi beliau punya konsep yang ingin beliau perjuangkan. Baik, malam hari ini materi kita tentang merdeka 100% mungkin kita ambil banyak dari salah satu tulisan beliau yang beliau tulis setelah menyaksikan pertempuran di Surabaya. Yang itu menarik, tulisannya modelnya dialog. Jadi beliau bikin semacam drama yang di situ tokoh-tokohnya ada namanya si Kodam, ada namanya Denmas, ada namanya si Toke, pokoknya ada beberapa orang itu. Kalau si Kodam itu buruh, kalau yang Denmas ini bangsawan. Kemudian kalau yang si Toke ini ya pedagang. Toke biasanya kan Tionghoa. Kemudian ada lagi intelektual. Yang intelektual dikasih nama si apal. Intelektual kan biasanya apalan ilmu nih. Jadi ini orang-orang ini berdialog.
Ada satu lagi, petani. Yang petani itu pakai nama si Pacul. Nah, dialognya menarik, cuma ya tidak mungkin saya baca semua. Nanti saya jadinya baca cerpen drama nanti ya. Kita ambil ide-idenya, meskipun nanti beberapa akan saya bacakan. Baik, kita lihat ya. Yang pertama, beliau mengkategorikan 3 jenis penjajahan yang bisa saja sampai hari ini kita masih terjajah. Yang pertama, jenis penjajahan atau imperialisme yang terang-terangan ngerampok. Jadi negara seperti Spanyol dan Portugis, kata beliau, yang ini biasanya cirinya ya memang ngerampok saja sih, masuk ke satu negara, menghisap sumber dayanya, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, melakukan intimidasi, menyerang, menaklukkan. Ini gaya pertama. Contohnya Portugis dan Spanyol. Kemudian beliau menyebut ada lagi gaya kedua. Kalau gaya kedua, ini seperti Belanda di Indonesia dengan VOC-nya. Jadi Belanda itu tidak datang kemudian menaklukkan, membunuh, tidak. Datang untuk dagang tapi melakukan monopoli. Jadi dia yang membeli hasil bumi kita, kemudian dia yang menjual keluar. Yang lain tidak boleh. Nah, ini gayanya Belanda. Nanti ada gaya ketiga, kata Tan Malaka. Gaya ketiga itu mungkin agak kebalikannya VOC tadi. Istilahnya Tan Malaka setengah monopoli. Contohnya Amerika di Filipina. Jadi Amerika ini mengalahkan Spanyol, kemudian dia menjajah Filipina, tapi strateginya kebalikannya Belanda. Kalau Belanda tadi kan memonopoli hasil bumi Indonesia terus dijual keluar. Kalau Amerika itu justru produk-produk dia dibawa ke Filipina. Orang Filipina harus mengkonsumsi yang dibawa oleh Amerika ke sana, sehingga produksi lokal terus kalah. Karena yang dibawa ke sana dikasih harga sangat murah, yang produk lokal terus jadi sangat mahal. Ini istilahnya Tan Malaka, setengah monopoli, tapi yo pahit akhirnya. Yo sama-sama pahit, wong dijajah ya. Jadi ini 3 gaya penjajahan kalau kita tidak waspada. Kalau yang pertama yo mestilah kita, kalau ada yang gaya Portugis atau Spanyol, gampang mendeteksinya, kan perang lah. Siapa yang kuat dia yang menang. Kalau yang kedua, kalau kita tidak hati-hati, ya jatuhnya ya ketergantungan pada akhirnya. Jadi kita melarat luar biasa karena satu-satunya jalur untuk menjual ya ke penjajah. Apalagi yang gaya Amerika di Filipina itu ya. Karena harus produknya mereka yang masuk, yang harus dibeli, ya akhirnya usaha lokal mati. Nah, ini belajar dari sini nanti Tan Malaka merumuskan konsep merdeka 100% bidang ekonomi agar kita tidak tertipu. Oke, jadi ini kegelisahan beliau. Kita lanjutkan. Apa sih merdeka itu? Ini menarik di yang saya sebut drama dialog tadi. Beliau mengilustrasikan merdeka dengan mencontohkan burung gelatik. Ngerti enggak teman-teman burung gelatik? Ngerti ya? Saya enggak tahu anak muda sekarang dunia perburungan apa paham. Kamu duniamu kan dunia gadget. Jadi burung gelatik itu kan burung yang bebas, dia mau terbang kemana saja oke saja.
Nah, orang sering memaknai merdeka itu ya seperti burung gelatik tadi. Padahal kata Tan Malaka masih belum luas itu. Jangan dikira burung gelatik yang bisa bebas terbang itu dia nyaman, dia senang. Dia juga banyak was-was. Kenapa? Musuhnya juga banyak. Ada kucing, ada manusia, ada yang burung elang yang sewaktu-waktu bisa makan dia. Maka tidak cukup dia bebas ngapain saja, dia harus juga hidup dalam satu sistem lingkungan sosial masyarakat yang melindungi dia dalam kebebasannya. Ini menarik ya. Ini kalau dalam konsep bahasa Inggris, burung gelatik yang terbang bebas kemana-mana tadi, itulah nanti yang kita kenal sebagai freedom. Kemudian adanya masyarakat yang melindungi burung gelatik sehingga dia bisa terlindung aman dari ancaman-ancaman musuh dari luar, sehingga dia bisa mengaktualkan kebebasannya. Itu kalau dalam bahasa Inggris itu nanti yang disebut liberty. Tapi jangan lupa juga, kadang-kadang burung gelatik itu ya nyusahi yang lain. Kata Tan Malaka, apalagi kalau dia bareng-bareng berkumpul, terus padi yang harusnya dipanen dia makan semua. Ini Tan Malaka ingin menunjukkan bahwa kemerdekaan itu tidak sama dengan, kalau bahasanya dulu waktu kita bahas Pak Sukarno, tidak sama dengan keliaran. Sesuka hati, seneng-seneng meskipun nabrak haknya orang lain. Jadi jangan dikira dia bebas terbang kemana-mana itu terus berarti ya itulah hakikatnya, ndak. Dia juga perlu naungan sosial yang nanti kita kenal liberty. Kemudian dia juga ndak boleh nabrak haknya orang lain. Karena apa? Ya karena orang lain juga punya hak. Misalnya kalian kesini, Pak, kan saya bebas toh Pak. Misalnya ndak pakai baju, hanya pakai kaos oblong saja misalnya. Iya sih mungkin kebebasanmu itu, tapi kalau teman-teman di sekitarmu nutup hidung semua, terus mereka ndak konsentrasi belajar, ya kamu makan haknya orang lain. Jadi jangan dikira kemerdekaan itu sekedar bahwa kalian bisa mengaktualkan, mewujudkan keinginanmu, tapi kamu juga harus waspada, jangan sampai nabrak haknya orang lain. Makanya kan kadang-kadang suka-suka saya tuh mau nyetel musik keras-keras misalnya. Wong yo alat-alat saya, telinga-telinga saya juga, kemudian kesukaan saya. Bahwa yang lain terganggu bukan urusan saya. Kalau tidak mau terganggu ya pergi saja. Kan kita sering pakai logika seperti ini. Ya tidak bisa begitu kalau kata Tan Malaka. Merdeka ya harusnya juga menghargai haknya orang lain. Makanya beliau punya kalimat, kemerdekaan yang merampas dan kemerdekaan yang liar itu terus gunanya apa untuk kemanusiaan? Wong tadi kita merdeka itu demi menjamin yang manusia tetap jadi manusia. Lah kok terus liar? Ya berarti justru nabrak nilai-nilai kemanusiaan. Jadi ini di dialog tadi itu menjelaskan makna merdeka itu detailnya seperti ini. Baik, kita lanjutkan ya. Makanya terus dilanjutkan. Loh kalau merdeka itu seperti itu, berarti merdeka itu juga berarti tidak boleh suka-suka kita sendiri, tidak peduli haknya atau keinginan orang lain. Lah terus siapa yang bisa membatasi haknya orang lain? Lah terus siapa yang bisa ngerem kita agar tidak nabrak haknya orang lain? Di situ terus beliau punya teori
harusnya seperti kalau cerita-cerita zaman dulu, yang bisa ngerem kita, membatasi kita, melarang-larang kita agar tidak melakukan ini, melakukan itu, biar tidak menyusahkan yang lain, ya pemimpin. Kalau zaman dulu ya raja. Tapi syaratnya, beliau panjang lebar ngomong syarat pemimpin di sesi yang dulu Tan Malaka ada itu. Ringkesnya pemimpin itu harus adil, harus bijaksana, harus berani, gagah perkasa. Raja kan begitu, gagah perkasa itu maksudnya berwibawa. Jadi, yo kalian kalau milih pemimpin, kalau bisa nyari yang seperti ini. Jadi, adil, bijaksana, berani, dan berwibawa. Kalau ada. Ya, yo kan yo mesti kalau ada. Karena yo ndak gampang nyari orang dengan kualifikasi seperti ini. Lah kalau ndak ada, kan itu makanya beliau terus tanya, lah kalau ndak ada yang seperti itu, sebenarnya belakangan kemudian orang sadar, ya memang kalau diletakkan beban untuk menata, untuk ngerem, untuk ngatur orang hanya pada satu orang, ya berat. Ndak gampang lah, kalau orangnya ini yang langgar, yang hukum sopo terusan. Akhirnya terus, oh kalau begitu yang ngatur harusnya jangan orang. Ya sudah, kita bikin aturan, kita bikin undang-undang yang ngatur kita semua. Dialah yang punya kuasa tertinggi. Itulah hari ini yang kita sebut konstitusi. Loh, lah terus siapa yang bikin konstitusi? Karena dia yang menguasai kita semua, kan tentunya siapa kemudian yang bikin? Ya tentu saja nanti jawabannya Tan Malaka di dialognya tadi, ya rakyat atau yang mewakilinya. Kenapa harus ada wakil? Ya karena jumlahnya sangat banyak. Nah kalau semuanya ikut andil, tidak pakai sistem perwakilan, apa ya mungkin? Nah ini saat itu. Oke ya, jadi ini makna merdeka. Merdeka itu tadi diawali dari kebebasan yang jenisnya freedom, kemudian dilengkapi dengan liberty, kemudian dilanjutkan dengan penghargaan kita pada haknya orang lain untuk tidak dilanggar. Berarti perlu yang mengatur. Kalau ada sih bisa diatur orang yang sangat hebat, yang adil, yang bijaksana, yang perkasa, yang berani. Kalau tidak ada, ya aturan itulah yang punya kuasa untuk ngatur kita. Siapa yang bikin aturan? Kita semua. Karena kita semua terlalu banyak, ya melalui perwakilan. Makanya hakikatnya yang punya kuasa itu kita semua. Ya tentu saja melalui perwakilan. Ini sebenarnya kalian sudah paham lah. Ini sebenarnya teori politik yang sangat basic. Kita lanjutkan. Nah, kemudian di dialog itu juga diuraikan tentang apa sih isinya kemerdekaan itu. Tadi kita bilang saya freedom Pak, saya liberty Pak. Intinya kemerdekaan itu kedaulatan. Isinya kedaulatan itu ya kekuasaan kita atas diri kita. Bentuknya kekuasaan kita atas diri kita itu dua. Hak lahir dan hak batin. Jadi kalau sudah ada dua ini, berarti kita memang sudah sejati merdekanya. Jadi merdeka itu isinya kedaulatan, kedaulatan itu isinya kekuasaan, dan kekuasaan itu berarti jaminan terhadap hak lahir dan hak batin.
Hak lahir itu hak atas keperluan hidup. Makan, minum, pakaian, perumahan, gaji, dan lain sebagainya. Itu hak lahir. Jadi ya, negara yang baik harus memenuhi hak lahir ini. Juga hak batin. Hak batin itu hak bicara, hak berdiskusi, hak berkumpul, hak jaminan pada harta, dan lain sebagainya. Hak batin itu yang kata Tan Malaka ya, kita sering menyebutnya sebagai HAM, hak asasi manusia. Oke ya, jadi kemerdekaan itu isinya adalah kedaulatan. Kedaulatan isinya kekuasaan. Kekuasaan itu isinya adalah jaminan terhadap hak lahir dan hak batin. Sekarang kalian lihat ya, di sekeliling kita hari ini, kalau memang ini sudah terpenuhi 100%, berarti kita memang sudah merdeka. Kalau belum, ya berarti belum. Dan kalau kembali pada dulu pikirannya Pak Soekarno itu, jangan dikira merdeka itu tujuan loh ya. Ini hanya awal, atau istilahnya Pak Karno dulu, ini hanya jembatan. Istilahnya malah jembatan emas. Ya kalau kita ingin maju, awalnya harus ini. Kalau ininya tidak ada, ya berarti kita belum merdeka. Kalau merdekanya tidak ada, ya sulit kita untuk target yang lain. Berarti kita belum merdeka. Oke, yos kalian sendiri nanti yang ngecek ya, di sekelilingmu situasi hari ini apa memang sudah benar merdeka? Rutenya sudah pas seperti tadi ndaknya? Kalian cek sejak burung gelatik tadi sampai terakhir di sini. Baik, kita lanjutkan ya. Pokoknya malam hari ini kuliah dasar ilmu politik. Tidak apa-apa biar kalian ngerti. Nah kita lanjutkan, ini yang mulia ya, Tan Malaka. Terus beliau menyebut ada 3 jenis pemerintahan. Ada absolute monarki, ada konstitusional monarki, ada republik. Kalau absolute monarki kita tahu ya, yang mimpin raja. Kata Tan Malaka, andaikan pagi ini raja itu marah dan cemburu pada seorang gundiknya, maka hari itu juga menterinya akan dilepas dari pekerjaannya. Hanya karena whim saja. Atau karena girang gembira mendapatkan selir yang cantik dan molek, maka fulan yang tidak tahu apa-apa tentang urusan negara akan diangkat jadi menteri. Sebab dia sekarang jadi iparnya raja. Intinya kata beliau, kerajaan tunggal seperti ini mudah sekali bertukar menjadi kerajaan sewenang-wenang. Nah, ini bukan kita ya, kan kita tidak absolut monarki. Lah iya kan, kita tidak di situ idealnya. Ada yang lebih mending, konstitusional monarki. Ini mungkin contoh yang dicontohkan di Inggris. Ada raja sih, tapi kekuasaan raja dibatasi oleh undang-undang. Undang-undangnya dibikin oleh rakyat. Undang-undangnya tidak boleh diubah-ubah oleh siapapun. Nah, yang berkuasa ya memang undang-undang. Raja itu cuma simbol saja, lambang yang mempersatukan. Tapi terus dikritik oleh Tan Malaka, terus ngapain? Lambangnya sangat mahal. Bukankah rakyat harus memikul semua ongkos raja dan keluarganya yang sebenarnya tidak ngapa-ngapain? Nah, ini namanya konstitusional monarki. Jadi ya benar sih ada raja, cuma rajanya kan hanya simbol saja ya, yang tetap
berdaulat konstitusinya. Tapi kan negara keluar banyak untuk raja, kata Tan Malaka. Lah terus buat apa? Maka menurut beliau, yang paling ideal memang republik. Jadi yang fokusnya pada rakyat, ya wis memang pasrahkan sepenuhnya pada undang-undang konstitusi. Kemudian dijalankan oleh presiden dan para menterinya. Ada sidang pusat, sidang daerah, juga ada mahkamah tertinggi. Inilah kenapa nanti beliau menulis menuju Republik Indonesia. Pokoknya Indonesia harus jadi republik. Meskipun ya beliau menyebut, meskipun sudah republik, ya kadang-kadang ya ada macam-macam juga. Beliau menyebut ada republik aristokrat, ada republik plutokratis, ada republik demokratis. Kalau republik aristokrat, ya sih istilahnya republik, tapi yang berkuasa ya itu saja, kelompok ningrat yang itu saja. Itu beliau mencontohkan seperti Republik Sparta di Yunani dulu. Jadi ya memang sistemnya republik, tapi hanya bangsawan-bangsawan tertentu saja yang bisa berkuasa. Nanti ada plutokratis. Kalau yang plutokratis itu hanya yang punya duit saja yang berkuasa. Hartawan yang bisa berkuasa. Jadi kalau yang pertama yang darah biru, yang ningrat, yang kedua yang punya uang, yang ketiga yang demokratis. Ini yang sejati. Yaitu mirip dulu pernah kita belajar Pak Hatta juga, beliau punya konsep ada bangsawan cap ningrat, ada bangsawan cap intelek, ada bangsawan cap rakyat. Jadi kebangsaan cap ningrat itu ya orang-orang yang merasa lebih bahwa saya darah biru loh, saya bangsawan loh, saya orang penting loh. Ini bangsawan cap ningrat. Jadi kebangsaan yang cap ningrat. Ada kebangsaan yang cap intelek. Kebangsaan cap intelek itu ya orang-orang pinter, para ahli yang merasa bahwa saya lebih pinter dari yang lain, harusnya saya yang ngatur. Yang lain dengerin saja, ini loh yang paling benar yang dari saya. Ini namanya kebangsaan cap intelek. Orang pinter yang minta dilayani. Nanti ada kebangsaan cap rakyat. Nah, macam-macam ternyata ya, sama-sama republiknya, kebangsaannya macam-macam. Oke, kalau kalian kira-kira ada di mana? Rakyat ya, meskipun suaramu tidak pernah didengar. Apa kamu pernah bersuara? Oke, jadi ini republik ya. Republik ya macam-macam, jenis pemerintahan macam-macam. Yang penting pada intinya, kata Tan Malaka, menurut dasar republik harusnya kedaulatan di tangan rakyat pada undang-undang yang dibikin oleh wakil rakyat. Kalau satu tindakan menimbulkan kesangsian atas benar atau tidaknya tindakan itu, mahkamah tertinggi bisa membandingkan tindakan itu dengan undang-undang dasar. Seandainya sesuatu macam pajak yang dibentuk oleh DPR menimbulkan kesangsian itu, maka Mahkamah Agung boleh memutuskan cocok atau berlawanan tidak sih tindakan itu dengan undang-undang dasar. Jadi kuncinya di undang-undang dasar. Dialah yang harusnya jadi pedoman berdaulat untuk kita semua. Oke, saya bolak-balik ke sana. Sekarang kita lanjutkan ya pemaknaan terhadap merdeka. Ini yang saya sebut tadi dialog. Kita dengarkan gaya beliau menulis drama, meskipun mungkin
Teman-teman harus baca lebih utuh. Jadi di tulisan itu beliau menjelaskan tadi tentang batas kemerdekaan. Ini dialog antara si tokek itu berarti yang pedagang tadi. Kemudian ada si godam itu yang buruh. Kemudian ada si pacul, yang pacul itu petani. Ini masih belum ada si apal. Kalau yang si apal nanti yang intelektual. Jadi ini dialognya begini, diawali dari pedagang, si tokek yang tanya, apa sih yang dimaksud merdeka 100% itu? Buat saya, merdeka itu ya merdeka, tidak ada batasnya. Dijawab oleh si godam, merdeka itu selalu ada batasnya. Batasnya itu pertama menghadap ke dalam dan kedua menghadap keluar. Apa artinya? Tanya si tokek, si godam jawab, terhadap ke dalam. Bukankah tiap-tiap orang dalam negara merdeka itu mesti menghargai kemerdekaan tiap warga yang lain? Jadi tidak boleh kita berbuat sekehendak hati saja terhadap warga sejawat. Disinilah letak batasnya. Terus disambung oleh si pacul. Kalau begitu terhadap keluar, berarti tiap-tiap negara merdeka mesti pula mengakui kemerdekaan tiap-tiap negara merdeka yang lain, besar atau kecil. Betapapun kuatnya satu negara merdeka, tidaklah dia bisa berbuat sekehendak hatinya saja terhadap negara lain. Dengan begitu, maka kemerdekaan satu negara terletak pula pada kemerdekaan negara lain. Jadi, arti luasnya pada suasana kemerdekaan umumnya. Terus disambung oleh si godam, tepat cul. Memang namanya pacul. Kalau suasana kemerdekaan dalam arti umum terganggu, maka lambat laun akan hilang kemerdekaan tiap-tiap negara. Ini perhatikan situasi ini ya, mulai ada beberapa perang di beberapa tempat di dunia ini. Itu jangan dikira itu santai-santai bukan negara kita. Karena kalau ada kemerdekaan dimanapun terganggu, lambat laun akan geser, akan menyebar. Lihatlah contoh di sekitar kita dan dalam sejarah dunia. Berapapun kuat satu negara merdeka, yang memperkosa kemerdekaan negara lain akhirnya akan jatuh juga. Kalau disambung oleh si tokek, kalau satu negara merdeka mesti menghargai kemerdekaan negara lain, tentu satu warga negara merdeka mesti pula menghormati warga negara lain sebagai tamunya, bukankah begitu? Sebenarnya memang begitu. Di sana teranglah sudah bahwa kemerdekaan manusia itu mengandung perdamaian buat seluruh manusia. Perdamaian itulah dasar kemakmuran, dan akhirnya kemakmuran itulah yang menjadi dasar kemerdekaan. Jadi ada keterkaitan antara kemerdekaan, perdamaian, dan kemakmuran. Kalau tadi ternyata kita belum merdeka, kemungkinan ya sulit untuk damai. Kalau kita belum damai, ya sulit untuk membangun, sulit untuk makmur. Makanya tadi disebut kemerdekaan itu jembatan, bahkan jembatan emas. Meskipun kita nanti harus sadar batasnya. Batasnya apa? Ada ke dalam, ada keluar. Kalau ke dalam ya menghargai hak-hak saudara-saudara kita sebangsa. Kalau keluar ya menghargai hak bangsa lain. Jadi ini batasnya kemerdekaan. Jadi merdeka 100% itu bukan berarti aku bebas ngapain saja. Tidak ada batasnya, ada. Justru kalau kita abai dengan batas, kita tidak akan ketemu kemerdekaan. Kalau misalnya ada bangsa kok tidak menghargai kemerdekaan bangsa yang lain, ya akhirnya semuanya tidak akan ketemu perdamaian. Kalau tidak ada perdamaian, tidak akan ada kemakmuran.
Ini batasnya kemerdekaan. Lanjut. Nah, ini menarik. Beliau banyak bahas aspek ekonomi, tentang investasi dan modal asing. Tidak boleh baper ya bacanya. Ya. Ini lagi-lagi tadi si Pacul, si Tokek, si Godam dialog tentang modal asing. Ini agak saya potong karena tulisannya panjang. Kata si Pacul begini, berarti kapital asing itu, modal asing itu, kalau ditanam begitu saja di satu negara merdeka, bisa mengacaukan politik negara merdeka itu. Bisa mengadu domba sebagian penduduk terhadap bagian lain dari penduduk negara itu juga. Terus ditanya oleh si Tokek, yang pedagang tadi, berarti kita tidak perlu kapital asing. Bukankah Indonesia ini tidak cukup mempunyai mesin dan uang untuk mengganti mesin yang sudah rusak dalam peperangan sekarang dan untuk menambah mesin yang baru? Dijawab oleh si Godam, sebenarnya lah kita membutuhkan mesin. Bahkan kita juga perlu beberapa ahli. Malah kita juga perlu berlipat ganda mesin dan para ahli asing untuk mendirikan perindustrian baru dan memperbaiki yang lama. Kita perlu berapa puluh lokomotif, mesin kapal, kapal terbang, dan lain sebagainya. Lebih dari itu, tidak saja mesin yang sedia buat dipakai yang kita perlukan, tapi juga mesin yang bisa membuat mesin. Biar kita tidak tergantung. Kita perlukan mesin yang akan membuat mesinnya auto, membuat lokomotif, membuat mesin kapal air dan udara, membuat meriam, tank, bom, dan lain sebagainya. Pendeknya mesin induk. Berhubung dengan itu, kita perlukan pula ahli yang kita belum punya. Terus si Tokek ini jawab, bingung saya mendengarnya. Sama kayak kalian. Tetapi di samping itu bukan main girang hatiku melamunkan bahwa Indonesia akan punya mesin induk sendiri, punya industri berat sendiri. Tapi dari mana uangnya? Terus si Godam jawab, uang tidak perlu. Yang perlu adalah merdeka 100%. Sekali lagi, uang sebagai kapital asing kita tidak perlu. Malah membahayakan dan tidak membawa Indonesia ke arah yang kita tuju. Si Tokek jawab lagi, wah sekarang saya tambah bingung lagi. Membahayakan bagaimana? Tidak membawa kita ke tempat tujuan yang bagaimana? Dilanjutkan oleh si Tokek. Kau bilang tak baik kalau kita menerima modal asing. Oke, kita perlu industri berat. Tapi uang dari mana kita ambil? Para ahli kemana kita cari di antara bangsa kita sendiri? Dijawab oleh si Godam begini, uang bukankah minyak tanah kita, arang kita, timah kita, aluminium kita, intan emas kita, perak mutiara kita, semuanya uang. Engkau ini seorang Tokek. Apakah kertas yang kau lipat-lipat yang dicetak oleh Jepang sampai 40 miliar dalam 3 tahun itu uang? Bukankah beras, intan berlian, dan mesin yang diangkutnya ke Tokyo dulu itu yang sebenarnya uang? Kertas itu kan cuma wakil dari barang. Kertas itu sendirinya hampir tidak ada harganya. Belum lagi kusebut barang yang berharga seperti teh, kopi, kina, kelapa, gula, getah, dan banyak lagi yang tidak dipunyai negara lain dan amat dibutuhkan negara lain. Si Pacul jawab, aku tahu maksudmu, Dam. Semua hasil dari dalam dan atas tanah Indonesia, ditambah pula dengan hasil lautnya yang kaya raya itu, akan kau kirimkan ke luar negeri untuk ditukarkan dengan mesin dan para ahli, dan kalau perlu tentu juga uang asing. Tepat, Jul.
Para ahli itu tidak hanya dari Amerika atau Inggris saja, tapi juga Swiss, Jerman. Mereka akan ingin bekerja sama dengan Republik Indonesia merdeka. Bukan seperti tuan besar, tetapi sebagai pegawai kita yang menerima perintah. Kalian dengarkan saja ini dialognya. Nah, terus ditanya lagi oleh si Toge, tapi kalau engkau membuat industri baru seperti tambang besi, pabrik besi baja, dan mesin industri muda, barangkali akan layu dan mati. Kalau kelak disaingi oleh barang besi baja dan mesin dari Eropa dan Amerika, mereka modalnya besar, tahan bersaing, mereka berpengalaman, barangnya murah dan juga baik. Gimana kita mau saingan? Kita masih baru mulai, mereka sudah maju. Jawabnya si Godam apa? Itulah dia, kayak itu Tokek ya. Bayi manusia walaupun tegap kokoh mesti dilindungi dahulu dalam beberapa tempo. Begitupun tumbuhan dan hewan, itu sudah hukum alam. Pun dalam ekonomi, undang-undang itu berlaku. Dalam ilmu ekonomi namanya itulah perlindungan industri bayi. Protection on Infant Industry. Amerika sendiri masih punya cabang industri yang dilindungi. Bagaimana cara melindungi bayi kita itu? Kata si Godam, mesin atau barang yang sedang kita bikin itu mesti kita batasi masuknya dari luar negeri, atau kalau perlu dilarang sama sekali masuknya. Maksudnya jangan mengimpor barang yang sama kalau kita bisa memproduksi sendiri meskipun masih di tahap awal, masih latihan, masih bayi. Tentu pada permulaan kita belum bisa membuat semua mesin atau baja yang kita butuhkan. Jadi barang ini masih perlu dimasukkan dari luar, tetapi dibatasi banyaknya. Hanya untuk menambah yang masih kurang saja, supaya yang perlu dimasukkan jangan jadi saingan untuk industri bayi kita. Maka mesin atau besi yang masuk itu mesti dipajaki sampai tidak bisa merusakkan kemajuan industri kita. Kalau memang perlu, dilarang sama sekali masuknya. Ini nanti silahkan kalian bahas sendiri yang pinter ekonomi. Terus kata si Bajul, untuk membatasi masuknya barang asing itu atau melarang masuknya sama sekali, kita mesti 100% merdeka. Tidak mungkin kita punya daya tawar melarang-larang kalau kita tidak 100% merdeka. Makanya tadi kata si Godam, syaratnya hanya satu, kita merdeka 100%. Tidak banyak ketergantungan apa-apa pada yang lain. Kita mungkin masih lemah, masih bayi, kita berusaha menguatkan diri kita. Nah, jadi tepat Cul merdeka 100%. Kalau kita sudah merdeka 100% untuk menguasai keluar masuknya barang asing itu, maka barulah kita bisa merdeka 100% menentukan arah industrialisasi di Indonesia, yakni menuju ke industri berat secepat kilat. Baru sesudah kita mempunyai dan sanggup menyelenggarakan industri berat, kita bisa membuat sendiri alat kemakmuran dan alat pertahanan. Baru kita bisa menjamin kemerdekaan Indonesia. Selama Indonesia belum punya industri berat, selama itu pula Indonesia merdeka sangat terancam jiwa kemerdekaannya. Dikritik oleh si Toge, rupanya engkau tidak mengizinkan sama sekali masuknya kapital asing dan barang asing. Dijawab oleh si Godam, barang asing bisa masuk dan akan tetap bisa masuk, tetapi harapanku sampai hari kiamat
Semoga kita makin makmur, makin membutuhkan barang asing, yakni hasil istimewa negara asing. Boleh saja modal asing ditanam di sini, asalkan tidak membahayakan perindustrian, kemakmuran, dan pertahanan kemerdekaan kita. Jadi yang pertama-tama itu. Kuncinya yang menjadi ukuran buat semua-mua ini, saya tidak tahu bahasa Indonesianya, memang tulisannya semua-mua. Jadi yang menjadi ukuran buat semua-mua itu adalah rakyat Indonesia jangan terancam kemerdekaan dan kemakmurannya. Kuncinya di situ sebenarnya. Bangsa tamu tetap aman dan makmur. Lama-kelamaan dengan jalan yang cocok dengan undang-undang dan adat istiadat Indonesia, bangsa tamu mungkin saja lebur jadi rakyat Indonesia yang taat, setia kepada negara rakyat dan undang-undang Indonesia. Baik, ya enggak usah tanya ya bangsa tamunya siapa. Intinya kemakmuran kita rakyat Indonesia ini yang jadi fokusnya Tan Malaka selalu di situ. Maka beliau bilang begini, revolusi Indonesia mau tidak mau terpaksa harus mengambil tindakan ekonomi dan sosial serentak dengan tindakan merebut dan membela kemerdekaan 100%. Revolusi kemerdekaan Indonesia tidak bisa diselesaikan dengan dibungkus revolusi nasional saja. Perang kemerdekaan Indonesia harus diisi dengan jaminan sosial dan ekonomi sekaligus. Jadi tidak hanya perang fisik, tapi juga fokus ke sosial dan ekonomi. Tetapi jika pemerintah Indonesia kembali dipegang oleh kaki tangan kapitalis asing, walaupun bangsa Indonesia sendiri kaki tangannya tadi, dan 100% perusahaan modern berada di tangan kapitalis asing, seperti di zaman Hindia Belanda, maka revolusi nasional itu berarti membatalkan proklamasi dan kemerdekaan nasional dan mengembalikan kapitalisme dan imperialisme internasional. Jadi kalau kita masih sangat tergantung dari luar, ya sebenarnya penjajahan kembali lagi. Meskipun mungkin tidak seperti zaman dulu. Dan ini berarti membatalkan amanat proklamasi dan kemerdekaan nasional. Padahal pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia sudah menetapkan hendak merdeka dan memutuskan semua macam belenggu yang diikat oleh bangsa asing kepadanya. Inilah sebenarnya merdeka 100%. Terus, ini juga sangat dikritik oleh Tan Malaka. Loh sebenarnya teori-teori dan idealisme tinggi itu bermunculan banyak pada zaman itu, tidak hanya dari Tan Malaka. Tapi kenapa sih kok bangsa ini rasanya sulit sekali maju? Kalau di dialog itu orang-orang seperti si Godam tadi yang begitu pinter, begitu kritis, meskipun dari kalangan buruh, seandainya nyalon kok mesti kalah ya. Sederhananya kan itu. Orang-orang hebat, berkualitas kok tidak bisa nyalon. Kalau nyalon kok mesti kalah. Nah terus ditanya oleh si Pacul, sebabnya apa Dam kok begitu? Jawabnya si Godam apa? Sebab yang berteriak, memajukan dan memuja-muja para calon wakil itu di zaman kapitalisme ini ialah fulus, uang. Siapa yang bisa mengirimkan propagandis, tukang kampanye ke kota-kota dan ke semua pelosok? Jawabnya si Pacul tentu kaum kapitalis.
Siapa yang bisa menyewa gedung-gedung besar untuk rapat umum, punya surat kabar, majalah, radio, sandiwara, untuk memuja-muji calon sendiri dan mencemooh calon lawan? Tentu saja kaum fulus. Jadi musuh besar kita, kata Tan Malaka sederhananya, kaum fulus. Orang yang punya duit, yang menguasai kapital, yang tidak ingin terusik kenyamanannya. Maka dia akan mengatur dengan kekuatan fulusnya. Itulah mengapa orang-orang seperti si Godam tadi sulit, meskipun nyalon tidak akan jadi dia. Kenapa? Ya karena ketika dia punya duit, dia bisa punya surat kabar, dia bisa punya majalah, dia bisa bayari orang pinter-pinter untuk kampanye dia, ya sudah selesai. Sementara sehebat apapun kalau tidak punya uang, ya tidak bisa, tidak punya juru kampanye, tidak bisa bayari TV, tidak bisa punya media sendiri. Ini kegelisahan-kegelisahan Tan Malaka zaman itu ya. Kalau zaman sekarang ya ini kan renungan 17 Agustus. Semoga kita sudah lebih baik dari zaman itu. Kalau belum ya mungkin kita tidak belajar-belajar sejak dulu. Baik, kita mulai. Ini dasar teorinya ya. Kita belum masuk ke implementasinya yang secara serius dilakukan oleh Tan Malaka. Jadi ada beberapa konsep tadi ya. Ada konsep ekonomi, hubungan internasional, termasuk hakikat dan kedaulatan hidup bernegara. Sekarang kita lihat apa yang dilakukan oleh Tan Malaka untuk merdeka 100%. Yang pertama, beliau sangat anti dengan diplomasi. Bagi beliau strategi diplomasi itu kurang efektif. Jadi, kenapa? Ya itu tadi. Dengan diplomasi, kita justru kehilangan banyak. Jadi kita bernegosiasi dengan orang yang sudah menjajah kita. Jadi Tan Malaka mengkritik orang-orang yang strateginya kita kadang menyebutnya istilah kooperasi. Jadi strategi kerjasama rundingan. Ya kan kita ada banyak perundingan itu, perundingan Linggarjati lah, Renville lah dan lain sebagainya. Yang hasilnya justru kita kehilangan banyak. Orang-orang yang berdiplomasi itu istilah beliau inlanders alat. Jadi kaki tangan imperialis. Pribumi tapi jadi alatnya para penjajah. Logikanya Tan Malaka sederhana. Kata beliau, kalau ada maling masuk rumahmu, ya diusir. Kalau perlu dipukul. Lah kok malah diajak rundingan? Kok diajak membahas terus berapa banyak yang jatahmu, berapa banyak yang jatahku? Lah kan dia maling. Kalau ada maling ya diusir sampai dia pergi total. Kalau tidak mau ya dipukul bila perlu. Tapi kok terus malah diplomasi, berunding, terus minta kompensasi ini, kompensasi itu. Itu yang dikritik oleh Tan Malaka. Makanya tadi kalimat yang paling awal waktu ketemu Bung Karno, Bung Hatta tadi kan agak keras, agak pedas. Ya kalau masih seperti itu ya sudah. Ini mungkin hari terakhir aku ketemu sebagai sahabatmu. Besok kita musuhan. Karena kita beda haluan, beda jalur. Nah, oke. Jadi beliau menganggap strategi yang dilakukan oleh banyak tokoh itu tidak pas. Harusnya tidak begitu. Melawan penjajah ya diusir, itu saja, titik. Ya perundingan di antara kita, tidak kita dengan mereka. Kalau perlu ya dipukul.
Nanti beliau nulis strategi-strategi perlawanan ketika kita di pihak yang lemah. Makanya beliau nulis buku yang aksi massa itu. Gimana sih caranya melakukan pemogokan, caranya melakukan demonstrasi, caranya melakukan unjuk rasa yang efektif. Baik. Jadi rumus pertama, jadi beliau ingin merdeka 100% tanpa harus kompromi-kompromi. Yang kedua, kalau ini mengkritik kita semua lewat Madilognya. Jadi kalau Madilog ini perjuangan epistemologi. Kenapa sih kok susah sekali membangkitkan orang Indonesia itu? Cara nalarnya keliru, cara berpikirnya kurang pas, jadi susah maju. Kebanyakan kita mikirnya ya bau-bau klenik, bau khurafat, bau-bau hantu-hantuan kayak kalian sekarang itu kan begitu. Jadi asik sekali kalau membahas itu. Fenomena apapun dibaca dengan sudut pandang yang begitu. Sementara dunia ini sedang berlomba-lomba teknologi. Sampai hari ini AI luar biasa, ya kita masih sibuk dengan pocong, kuntilanak. Ya, kita kuat di situ, makanya dikritik oleh Tan Malaka. Ketika beliau nulis Madilog Materialisme, Dialektika dan Logika. Yuk berawal dari yang konkret, yang nyata, yang materi. Hidup nyata kita ini loh, ayo diurusi. Kemudian dialektika, perjalanan hidup, bagaimana pertemuan antar materi yang boleh sebut dialektika. Kemudian ya hidup yang logis dengan logika. Di situ nanti kita bisa lebih taktis, lebih strategis untuk merancang kemajuan. Jadi kalau hanya mengandalkan yang supranatural, yang gaib-gaib, bukan berarti keliru, tapi ini kita sedang perjuangan untuk merubah situasi konkret hidup kita. Disitulah beliau nulis Madilog. Jadi ini kalau dalam bahasa yang lain ini perjuangan epistemologi. Kalau nalar kita nalar inferior, cara berpikirnya pasif, permisif, yang gaib, ya sudah. Sulit kita maju. Nanti dijajah ndak apa-apa. Yang penting besok kita masuk surga duluan. Kita kalah di dunia ini ndak masalah, yang penting kita banyak begitu nalarnya. Jadi sulit diajak maju. Kalau kita ingin berkuasa menang, kata Tan Malaka, kita harus merdeka dalam berpikir. Nalar kita, nalar yang logis, bukan nalar yang mitis, yang isinya mitos-mitos. Jadi jangan kita menunggu Ratu Adil. Kitalah yang tampil semua di antara kita jadi Ratu Adil mengatasi masalah. Kita harus berproses tambah baik terus. Nah, bukunya agak tebal, teman-teman bisalah sekarang dibaca, kelihatannya online juga ada. Gimana menata pikiran, membereskan nalar kita dulu. Jadi tadi yang pimpinan-pimpinan yang sudah pinter-pinter dikritik strategi kooperasinya, strategi komprominya, kita dikritik nalar kita, cara berpikir kita. Misalnya, wah ini cuacanya sekarang dingin sekali ya. Oh itu kalau bagi nalar-nalar mitis itu mungkin pikirannya ini mungkin Nyai Roro Kidul sedang mantu ya. Atau sedang, mesti arahnya ke situ. Padahal itu bisa dibaca secara ilmiah dengan teori tertentu, secara rasional. Tapi banyak di antara kita yang mikirnya begitu. Kalau lihat warung kok rame gitu, wah itu
pesugihan ya ampuh banget itu. Nanti temenmu dapat pacar, kamu bilang, wah itu mesti pengasihan itu, kayak gitu. Nah, pikirannya mesti gitu, terus arahnya ke mistik-mistik. Baik, ya kadang-kadang kan gitu, kita tidak pakai logika. Nanti ada laptop rusak, ya digebrak-gebrak, didoain, diapain, bismillah, semoga nyala, di-fatihai, auzubillah, semoga bisa gitu. Ya dicek sekelirunya apa, errornya di mana, kan begitu. Baik, ini ikhtiar kedua. Saya tidak tahu sukses atau tidak ya beliau di ikhtiar yang kedua ini. Ingin mengubah mindset kita lebih ilmiah, lebih rasional untuk membangun. Tidak lagi terjebak dalam mitos-mitos. Ikhtiar ketiga. Beliau nanti mendirikan partai, namanya Partai Murba, meskipun tidak sukses. Untuk menghidupkan idealismenya. Murba itu ya sebenarnya istilah diambil dari zaman Singosari. Beliau melihat di naskah cerita-cerita Ken Arok zaman Singosari ada istilah Murba. Murba itu artinya rakyat jelata. Nah, istilah ini beliau pakai tapi sebagai singkatan. Murba adalah musyawarah rakyat banyak. Makanya beliau punya partai Murba. Cuma ya itu tadi tidak terlalu sukses karena sudah complicated situasi politiknya. Ada tarian macam-macam, beliau juga jatuh bangun. Beliau itu awalnya di SI, terus geser ke SI yang merah, terus di PKI, terus jadi ketuanya, terus keluar, dibenci malahan sama orang PKI, dan naik turun karir politiknya, sampai kemudian mendirikan sendiri Partai Murba ini. Sebenarnya idealisme beliau, ya beliau ingin mempertemukan pendekatan sosialis yang dipopulerkan oleh PKI dengan yang agama yang religius seperti yang ada di syarikat Islam. Cuma ya itu tadi, kalah pamor dengan tokoh-tokoh yang lain partai ini. Ini ikhtiar kedua. Beliau dikenal ideologinya namanya Murbaisme. Lanjut. Ikhtiar yang ketiga. Ini dilakukan di tahun 1946. Membuat satu kelompok namanya Persatuan Perjuangan. Beliau mempelopori kumpulan dari 141 organisasi politik, yo Laskar, yo termasuk Masumi, termasuk PNI, untuk mengkritik pemerintahannya Perdana Menteri Syahrir saat itu. Yo di sini nanti ada Jenderal Sudirman juga dan lain-lain masuk ke sana. Nah, saat itu kumpulan ini mengajukan pernyataan yang nanti dikenal sebagai minimum program. Program minimum untuk mengatasi situasi yang gawat darurat pada saat itu. Ini istilahnya Persatuan Perjuangan. Apa yang dituntut minimum program ada 7. Yang pertama menuntut pengakuan merdeka 100%. Sudah tidak usah runding-rundingan lagi, pokoknya Belanda dan dunia harus ngaku, harus menerima Indonesia merdeka. Tidak usah pakai syarat. Ini namanya menuntut pengakuan merdeka 100%. Yang kedua, pemerintahan rakyat. Pemerintahan rakyat itu pemerintahan republik tadi. Dasarnya tata pemerintahan termasuk undang-undang yang dibikin adalah kepentingan dan kemauan rakyat. Tidak sekedar elit-elitnya. Karena mungkin di antara keprihatinannya Tan Malaka itu seperti yang disampaikan
di awal tadi, beliau gelisah ini melihat ini kemerdekaan ini rasanya kok elit sekali ya. Hanya orang-orang tertentu rasanya yang menguasai dan memiliki. Muncul banyak kelompok-kelompok borjuis yang baru. Nah, beliau gelisah dengan ini, makanya mengajukan proposal ini tetap harus kita kembalikan spiritnya, kedaulatan adanya di rakyat. Ya memang sebenarnya ya di banyak tokoh yang lain juga pandangan seperti ini ada. Formatnya yang beda-beda. Jadi kalau teman-teman baca sejarahnya para tokoh, para founding fathers itu kan sering beda pendapat, beda gagasan, beda ide. Dengan dasar yang sama, yaitu cintanya pada Indonesia. Sehingga kadang-kadang ya sampai konflik, sampai tabrakan. Tapi awalnya adalah keinginan untuk bangsanya, untuk negaranya. Termasuk Tan Malaka tadi dengan Soekarno. Kemudian yang ketiga, tentara rakyat. Jadi tentara rakyat itu tentara yang melayani rakyat untuk kepentingan rakyat. Jadi bukan yang sekedar memenuhi perintahnya atasannya atau melayani pemerintahnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, menyelenggarakan tawanan Eropa dan melucuti senjata Jepang. Ini kan di antara tokoh-tokoh saat itu masih maju mundur. Lah ini harta rampasan perang, senjata-senjata yang pegang siapa? Jepang ini tawanannya, terus siapa yang harus ngurusi itu. Jadi sampai akhirnya kemudian Belanda masuk lagi, ada agresi-agresi dan lain sebagainya. Padahal sejak awal Tan Malaka dan kawan sudah itu tawanan, ya tawanan kita, senjatanya kita lucuti. Tapi ya tarian-tarian saat itu agak maju mundur. Termasuk menyita hak dan miliknya musuh, aset-asetnya para penjajah itu ya sudah harusnya kita ambil saja untuk kepentingan nasional, termasuk perusahaan dan juga pertanian. Jadi ini program minimum istilah beliau. Jadi hanya 7 sih sebenarnya, tapi ya ini urgent sebelum nanti berlanjut merancang ke yang lebih detail, pembangunan yang lebih jauh. Ya meskipun ya lagi-lagi karena situasi dinamika politik saat itu, ya perjuangan-perjuangan ini kurang sukses. Kita lanjutkan. Masih ada lagi. Beliau menyebar brosur yang dikenal sebagai Gerpolek, Gerakan Politik Ekonomi. Ya isinya yang kita sebut sebagian besar tadi beliau rangkum di brosur ini. Termasuk yang tentang politik, hubungan dengan bangsa lain, dan lain sebagainya. Di Gerpolek ini Tan Malaka membagi kemerdekaan Indonesia itu ada 2 fase. Yang pertama musim jaya bertempur, dan yang kedua musim runtuh berdiplomasi. Sebelumnya kita gagah karena bertempur, tapi kemudian kita runtuh karena berdiplomasi. Jadi jaya bertempur itu antara 17 Agustus 45 sampai 17 Maret 46. Ini kan ada beberapa kali ada peperangan, itu termasuk di Surabaya yang tadi disaksikan oleh beliau. Ini kita gagah, tapi setelah itu kita runtuh karena berdiplomasi. Yang kita sebut perundingan-perundingan tadi, sampai konferensi meja bundar. Dan pada akhirnya kata Tan Malaka, yo justru kita rugi. Perundingan-perundingan itu kan akhirnya banyak yang wilayah Indonesia kemudian lepas, susut. Di perundingan itu bahkan ada fase Indonesia itu hanya Jawa saja.
Jadi disitulah kemudian beliau menawarkan strategi ekonomi, strategi politik, termasuk strategi pendidikan. Baik, jadi ternyata tidak hanya konsep, tidak hanya idealisme, tapi beliau juga mewujudkan sendiri melalui beberapa ikhtiar, beberapa upaya, baik mendirikan partai sampai kemudian mengkritisi ini, mengkritisi itu, sehingga beberapa kali hidup beliau harus dari penjara ke penjara. Sampai beliau nanti, ya terakhir kemudian beliau harus meninggal, tewas. Tapi sebagaimana kata-kata beliau sendiri, kata beliau, ingat-ingatlah nanti dari dalam kubur suaraku akan lebih keras. Jadi kalau saya masih hidup seperti ini, mungkin banyak orang yang apatis dengan saya, tidak peduli dengan yang saya sampaikan. Ingat-ingat besok kalau saya sudah mati, suaraku akan lebih mengagetkan, akan lebih keras. Nah, buktinya kita baca hari ini juga rasanya kok ya masih cocok, ya masih relevan ya kritik-kritik beliau. Baik, waktunya masih jam 5, jadi masih santai ya. Teman-teman masih bisa menghabiskan minumnya. Oke, kita lanjutkan dengan beberapa quote ya. Ini untuk teman-teman, ini ngaji filsafatnya sekarang. Kalau tadi kan sudah cerita Tan Malakanya dengan gagasan-gagasan beliau. Ada gagasan quote-quote beliau yang menurut saya penting untuk teman-teman yang malam hari ini hadir. Yang pertama, ini pesan beliau. Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah kemudian menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan. Jadi kalian pemuda-pemuda yang beruntung menurut saya tahu sebagian besar mahasiswa, kalau dari fasilitas pendidikan yang kalian miliki, keistimewaan ilmumu, kemudian kalian merasa tinggi, kalian menuntut untuk dilayani, untuk dihormati, kalian menganggap orang lain yang tidak setinggi kalian pendidikannya, orang yang hanya sibuk di sawah kerja, cari uang pontang-panting, sebagai rendah, dan kalian yang tinggi, kata Tan Malaka, mending kalian tidak usah kuliah, tidak usah jadi mahasiswa. Buat apa? Orang tuamu membiayaimu, mungkin sebagian pajak dari bangsa Indonesia itu termasuk fasilitas yang kalian nikmati di dunia pendidikan. Tentunya mereka menunggu kontribusimu untuk bangsa ini. Tapi kalau kalian kok terus menjelma jadi ningrat, jadi bangsawan yang minta dilayani, pekerjaannya hanya menuntut dan manja, kata Tan Malaka, mending tidak usah kuliah. Kalau kamu akhirnya hanya jadi seperti itu. Nah, ini menurut saya sindiran keras untuk teman-teman yang masih muda. Jadi kejarlah kemanfaatan dan kontribusimu yang bisa kamu berikan untuk bangsa ini. Saya sering dulu pakai istilah kesadaranmu. Semoga tidak sekedar kesadaran formalistik. Jadi kamu sekolah, kamu kuliah hanya ngejar
gelar, hanya ngejar ijazah, hanya mengejar status nanti untuk mencari kerja. Setelah cari kerja kawin, setelah kawin punya anak, setelah punya anak membesarkan anak. Terus anakmu nanti juga begitu. Loh, kalau semuanya begitu, bagaimana bangsa ini bisa upgrade? Maka orientasikanlah fasilitas pendidikan yang kalian dapat tidak sekedar sebagai sarana untuk membuat kalian meningkat, memuncak, berkualitas, tapi juga kalian harus bertanya, apa yang bisa aku berikan pada yang ada di sekelilingku. Jadi ya langsung atau tidak, ya tidak hanya orang tuamu, ya mungkin rakyat Indonesia ini ikut membiayaimu. Jangan dikira fasilitas-fasilitas pemerintah itu ya dari mereka, ya tetap dari rakyat, sumbernya pajak. Maka kualitasmu harus jadi jalan untuk kontribusimu. Ini kritiknya Tan Malaka. Lanjut. Kata Tan Malaka, idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh seorang pemuda. Di usia-usia kalian itu harusnya sih, normalnya itu ada banyak idealisme di kepalamu. Jadi ada banyak keinginan-keinginan ideal, cita-cita ideal. Ya khususnya tentang hidup berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan lain sebagainya. Yang ingin kalian perjuangkan dan kalian wujudkan. Itulah kemewahanmu. Kenapa sih Tan Malaka menyebut anak muda? Apa kalau sudah tua tidak bisa Pak punya idealisme? Ya mungkin saja, tapi biasanya kalau sudah tua pikirannya macam-macam. Sudah mikir istri, mikir anak, sudah banyak yang dipikirkan. Makanya kadang-kadang kalian kaget, ya ini orang ini zaman mudanya vokalnya luar biasa, idealisme. Sekarang kok jadi kayak gini ya? Ya memang usianya sudah beda. Makanya di levelmu harusnya masih sibuk dengan idealisme-idealisme. Jadi ya meskipun saya tahu hari ini distraksinya banyak, yang menggodamu banyak, kalian terlanjur tahu banyak hal mengasihkan selain idealisme, sehingga kalian larut di situ. Entah itu HP, entah itu slot, entah itu kopi, entah itu iya, bukan gitu. Ayolah punya idealisme kalian. Kalian harus punya cita-cita bangsa ini harusnya seperti apa. Kalau kalian tidak punya itu, eman-eman masa mudamu. Karena hari inilah kamu bisa leluasa mencita-citakan apa saja. Karena nanti kalau tua, seperti saya bilang tadi, sandungannya banyak. Baik, ini sindiran yang kedua. Pokoknya terakhir ini untuk nyerang kalian. Saya carikan yang tajam-tajam dari Tan Malaka. Terus, nah, kata Tan Malaka, sebetulnya cara mendapatkan hasil itulah yang lebih penting daripada hasil itu sendiri. Jadi, kata Tan Malaka, ayolah, mumpung masih muda, kita masih punya banyak kekuatan, banyak daya, plus idealisme tadi. Lakukan yang terbaik yang kita bisa. Jadi lakukan yang kita mampu. Tidak apa-apa hasilnya tidak seperti bayangan. Pak, saya sudah melakukan ini, itu kadang-kadang ya demo segala, tapi ya tidak merubah keadaan, tidak apa-apa. Kenapa? Kata Tan Malaka, bukan hasil yang lebih penting, tapi caranya atau prosesnya. Kadang-kadang mungkin yang kita lakukan itu sepele sekali dan mungkin sama sekali tidak ngefek.
Tapi setidaknya menunjukkan kepedulian kita, keberpihakan kita, dan lain sebagainya. Mungkin kadang-kadang kalau teman-teman, saya pingin mengkritik ini, mengkritik itu, tapi apa suara saya didengar ya? Apa efektif dan lain sebagainya. Kalau versi ini berarti sampaikan saja. Didengar atau tidak ya monggo saja. Paling tidak kalian sudah menegaskan komitmenmu dan di mana kamu berdiri. Kalau dalam cerita tasawuf kan itu ada, meskipun saya tidak tahu validitasnya, yang misalnya waktu Nabi Ibrahim dibakar, itu kan terus ada burung pipit yang kecil, yang itu terus ngambil air dengan paruhnya, terus gayanya dia menolong Nabi Ibrahim waktu dibakar. Dikasih air cerit, itu terus dia nyari air lagi, cerit, itu diketawain sama temannya. Kamu itu mikir apa ndak sih? Api sebesar itu, kok kamu hanya pakai setetes air dari paruhmu? Apa ada gunanya yang kamu lakukan itu? Jawabannya burung pipit kecil itu tadi apa? Mungkin saja tidak ada gunanya, tapi dengan saya melakukan ini, saya sedang menegaskan posisi saya, bahwa saya ada di pihaknya Nabi Ibrahim, dan itulah yang diridhoi oleh Allah. Nah, itu gayanya burung pipit tadi. Jadi teman-teman tidak harus kemudian, Pak, saya sudah melakukan ini, tapi Indonesia ini, orang se-Indonesia ini memang susah. Lah ngapain kamu mikir orang se-Indonesia? Yes, yang penting dalam ring jangkauanmu kamu bisa melakukan apa, ya lakukan saja. Saya pingin sih Pak menyampaikan lewat Instagram saya, tapi follower saya cuma 7 Pak. Itu pun siapa yang baca, siapa yang dengar, ya sudahlah, sampaikan saja. Kalau kamu yakin dan mantap bahwa itu sesuatu yang baik, yang bermanfaat, yang benar. Seperti apapun komentar dan sambutannya orang, jangan sampai jadi beban hatimu. Yang penting kelegaanmu bahwa kamu sudah melakukan dan memberikan yang terbaik yang kamu mampu. Baik, satu lagi untuk menyerang kalian. Ini kalimat yang juga tajam dari beliau. Padi itu tumbuh tidak berisik. Kalau berisik dia tidak bisa tumbuh. Ini mengkritik sebagian besar kita yang biasanya lebih ngejar hebohnya, ramenya. Jadi ini semacam mengkritik kedangkalan. Sering kali kita melakukan banyak hal tidak penting, tidak perlu, tapi secara heboh, sehingga yang penting-penting terlewatkan. Untuk teman-teman yang muda, padi tumbuh tidak berisik ini, menurut saya, wanti-wanti dari beliau pada anak-anak muda untuk asahlah dulu kemampuanmu, kapasitasmu. Sedalam mungkin, secanggih mungkin, setinggi mungkin, dan sabarlah dalam proses itu. Mungkin memang pahit karena kamu tidak terkenal, karena kamu tidak dikenali orang, tidak dilihat orang, tidak apa-apa. Ini memang masih ikhtiar, masih upaya meningkatkan kualitas dirimu. Hari ini banyak terjadi anak-anak muda yang kesusu ingin terkenal. Sementara dia belum terlalu matang, padahal dia berpotensi eman-eman. Tidak apa-apa, kamu asah dulu dirimu sampai berkualitas, sampai siapa tahu nanti justru orang yang mencarimu, bukan kamu yang mencari like dan jempol dari orang lain.
dan tidak apa-apa, tidak disambut orang lain, tidak dirame-ramekan sama orang lain, asalkan kamu tumbuh jadi lebih hebat karena padi tumbuh tidak berisik. Ini mirip dengan yang disampaikan kalau dalam tasawuf itu oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kalau dalam kitab Hikam itu kan ada kalimat yang setara dengan kalimat ini menurut saya ya maknanya. Kata Syekh Ibnu Athaillah, idfin wujudaka fi ardil humul. Jadi kuburlah dirimu di bawah tanah yang tersembunyi. Kenapa? Karena fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nata ijuhu. Karena sesuatu yang kurang dalam ditanam di dalam tanah, ya tumbuhnya kurang sempurna. Jadi kalau kita menanam sesuatu itu kan, kalau kedalamannya kurang, ya tumbuhnya juga tidak maksimal. Maka tanamlah sedalam-dalamnya itu. Idfin wujudaka fi ardil humul. Kita juga begitu. Jangan kesusu pingin tampil, jangan kesusu pingin eksis. Upgrade dulu kualitas dirimu. Caranya, ya mungkin kamu mengubur dirimu dulu dalam tanda petik untuk meningkatkan kualitas dirimu. Biar apa? Biar optimal pertumbuhanmu. Asahlah dirimu sedalam mungkin. Nah, jadi padi tumbuhnya tidak berisik. Tidak apa-apa, tidak rame, tidak apa-apa, tidak ada yang komen, tidak apa-apa. Kamu tidak sering posting, asalkan saat kamu mengubur dirimu, pada akhirnya kamu tampil nanti sebagai sosok yang hebat, yang berguna, yang bermanfaat. Daripada kamu terburu-buru ingin tampil sekarang, kemanfaatanmu kurang maksimal. Baik, saya kira itu ya. Mungkin yang terakhir tadi agak pahit buat kalian. Biar ada momen nanti untuk lebih banyak merenung ya, mumpung ini ada waktu beberapa lama sebelum kuliah dimulai, mungkin bulan-bulan depan. Kalian mulai menata diri seperti tadi yang saya sampaikan di awal ya, mulai merancang bagaimana kalian bisa mengenal diri, self-awareness, menghargai dirimu, self-respect, menata dirimu sehingga bisa mandiri, bisa kuat, bisa hebat, self-reliance, dan pada akhirnya menghadapi hidup ini dengan self-confident. Semakin banyak orang-orang seperti ini, akan punya banyak pasukan hebat seperti seorang Tan Malaka.